وجب الشكر علينا ما دعا لله صلوا على محمد اللهم صل وسلم على محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Adimi salat ala nabiyukum Muhammad. Limpahkan selalu salam sekalian semua kepada Nabi Anda Muhammad. Adimi salat ala rasulikum Muhammad. Limpahkan selalu salam sekalian semua kepada Rasul Muhammad. Adimis salat ala imamikum Muhammad. Limpahkan selalu salam sekalian semua kepada Imam Muhammad. Faqabuluha hatman biduni taraddudi. Sudahlah pasti salam kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. A'maluna bainal qabuli wa raddiha. Demi Allah, semua amal kita pasti akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa salata ala nabiyyikum Muhammad. Illa salata ala rasulikum Muhammad. Illa salata ala imamikum Muhammad. Hanya ada satu amal kita yang tidak akan dipertanyakan di hari kiamat adalah selawat kita kepada Nabi kita Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qad awjada min nurihi nuran bihi ammal huda. Sabaqal awalima fil wujudi bi asriha fal kullu minhu bil haqiqati mubtada. Wassalatu wassalamu ala sayyidil istifa wa ala alihi ahlus sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad khairil wujud fi hadzal yawm wa fi kulli yawmil maw'ud sirran wa jahra fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sama-sama wala haula wala quwata illa billahil aliyyil. Kita baca salawat asgilil zalimin bil zalimin. Kita minta sama Allah biar saudara kita di Palestina diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biar Israel, Amerika dan sekutunya dihancurkan sehancur-hancurnya oleh Allah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salawat asgil zalimin bi zalimin. Yang zalim disibukkan dengan kezalimannya, yang hancur dihancurkan dengan kehancurannya. Allahumma shalli sayyidina Muhammad wa ashabihi. Allahumma shalli sama-sama Muhammad wa ashabihi. Sekali lagi Allahumma shalli
Akbar. 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 Sallu ala Nabi. Alhamdulillah, yang sama Habib muliakan dan Habib cintai seluruh jajaran pengurus daripada musala ini, begitu juga segenap panitia penyelenggara peringatan Maulid. Kita doakan agar seluruh pengurus daripada musala dan seluruh jajaran panitia peringatan Maulid diberikan balasan yang setimpal oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga para kiai, para ustadz, para ustadzah semuanya yang hadir di tengah-tengah kita di sini. Ada Ustadz Samsudin, begitu juga di sini ada keluarga besar daripada Haji Hasan, begitu juga Kiai Haji Ma'ruf, begitu juga ketua daripada Majelis Nurul Muta'allimin yaitu Hajjah Khadijah, begitu juga Ustadz Haji Muhsin. Kita doakan agar seluruh daripada orang-orang tua kita, para kiai kita, para tokoh kita, para pembimbing kita dikasih panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Saya lihat yang hadir ibu-ibu semua nih banyak ini. Yang undang saya bapak-bapak berahan. Masih ibu-ibu yang undang ini besok. Alhamdulillah, hari ini pagi menjelang siang kita hadir ke tempat peringatan Maulid ini karena satu orang yang dicintai oleh kita semua. Kita hadir ke tempat ini nih karena Nabi Muhammad. Yang undang kita Nabi Muhammad. Ada acara Maulid, memperingati Maulid Nabi, kita datang ke sini. Karena kenapa? Bukti cinta kita kepada Nabi kita buktikan hadir dalam perayaan peringatan Maulid Nabi. Babe mau tanya Bu, jawab yang jujur ya Bu ya. Kalau diundang sama Jokowi mau nggak di sini? Lah kalau diundang Pak Bu, diundang sama Luhut mau datang? Enggak Bu. Datang ke acara Maulid dikasih amplop nggak datang di sini? Enggak juga. Malah ngeluarin amplop di mama. Enggak dapat apa-apa. Tapi kenapa kita dari rumah melangkahkan kaki kita ke sini satu modalnya? Saya cinta Beb sama Nabi. Nah di sini saya mau jelasin, jangan ada orang sembarangan ngomong cinta sama Nabi nggak ada hasilnya, bahaya. Nah kalau Anda memperingati Maulid Nabi aja ogah, nggak suka, apalagi Anda katakan bid'ah, Anda katakan haram, ini kayak drama ini. Saya mau tanya, jawab yang kompak. Umat Islam tahu rukun Islam dari siapa? Dari Nabi, betul? Kita tahu salat dari Nabi, betul? Tahu puasa dari siapa? Tahu zakat dari siapa? Tahu haji dari siapa? Tahu rukun iman dari siapa? Tahu rukun ihsan dari siapa? Semua kebaikan kita tahu dari Nabi. Bin Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang kitab Maulid Samsuduror, beliau sebutkan semua kebaikan yang ada di atas muka bumi ini mutallaqina an zainil wujud, bersumber dari satu pintu Nabi kita Muhammad. Tidak ada kebaikan di atas muka bumi yang tidak bersumber dari kita punya Nabi. Yang sudah kita ketahui, yang belum kita ketahui, yang akan kita ketahui ke depan, semua kebaikan itu bersumber dari Nabi Muhammad. Artinya orang tua mesti ngajarin anak yang benar. Khususnya urusan kecil aja nih, urusan sepele, urusan cium tangan. Cium tangan ada aturannya. Mau tuh tangan emak butrasi lagi, mau tuh tangan bapak bawa galian tanah lagi, ada aturannya cium tangan. Nah, orang sekarang cium tangan, pipi nempel di jidat. Betul kan? Ada nggak di sini?
Habis ini jangan lagi udah ya. Cium tangan nempel di kuku. Ada lagi cium tangannya di jidat. Jidat cium tangan. Susah. Sekarang di pipi kakak, di jidat kakak cium tangan, megang tangan orang tua cuma manggil doang. Kayak burung pelatuk. Itu lebih salah lagi. Yang benar cium tangan udah diajarin sama ulama. Yang bersumber dari kita punya Nabi. Ada bapak kita pulang sekolah atau kita dari mana-mana masuk ke rumah, ada orang tua, assalamualaikum, mau berangkat, ambil tangan ayah kita, tangan bapak kita ambil yang benar, kita cium tangan ibu kita biar sedap gitu cium, ambil cium, balik lagi cium, cium 3 kali bolak-balik. Tangan bini lo aja lu cium bolak-balik sama tangan suami itu. Baru-baru aja pengantin baru begitu. Betul enggak? Nah coba kalau orang udah 20-30 tahun nikah, baru-baru nikah ini baru-baru jalan ke Sandung, ya disalahin tuh lubangnya. Aduh, orang bagaimana sih ada lubang ini? Bini belum minta tolong, belum tolongin. Tapi coba kalau di 20 tahun di Sandung, jalan sama istri suami, Sandung lo gak punya mata apa? Lubang segitu gedenya. Ini butuh akhlak, butuh pendidikan, bukan cuma sekedar ilmu. Ilmu kagak ada akhlak, hancur. Betul? Tapi mau tanya, itu yang korupsi, yang ngambil duit rakyat, orang pintar apa enggak? Orang berilmu apa enggak? Berilmu. Tapi kenapa korupsi? Kagak ada akhlaknya. Duit rakyat diembat, rakyat susah setengah mati. Makanya hati-hati, kan tadi diberisikin nih. Begitu saya sampai diberisikin, Beb. Ntar singgung-singgung ya, Beb, masalah pemilihan katanya. Siapa yang bakal dipilih? Saya bingung. Tapi sekarang saya mau tanya aja deh bocoran orang sini dah. Kasih bocoran sama Habib ya. Insya Allah sama kita dah. Tapi mau tanya orang sini bocorannya 2024 pilih siapa nanti? Pilih siapa orang sini? Benar? Ya udah, tapi ikut sama orang sini. Habis mau ngapain lagi Pak? Betul? Terus yang salah pilih. Ntar lo pilih yang temen nonton film porno bahaya lo. Nah di jalanan jablain mulu. Lah iya. Nah salah pilih orang yang tua marah-marah mulu lah repot juga. Jadi udah lah, mulai sekarang Habib ikut sama orang sini udah pilihan sama insya Allah. Amin. Ya Rabbal. Amin. Tapi tetap kita tunggu nanti ada ijtima ulama. Ada ulama dari seluruh provinsi diundang. Akan ada pertemuan dibahas siapa yang kita pilih. Oh yang kita pilih misalnya A, B, C, D kita pilih harus ada aturannya, harus ada syaratnya. Misalnya dia berani dengan terang-terangan membela Palestina, berani mengirimkan tentara ke sana. Begitu. Nah kita punya tentara dilatih untuk apa? Untuk membela kebenaran, betul enggak? Sama tanya ibu-ibu bapak-bapak di sini. Kalau tentara TNI Polri dikirim ke Palestina untuk bela saudara kita di sana, setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Emang ini tugasnya. Jangan ngadepin orang demo mulu. Orang demo galak banget, pencet-pencetin. Nah ini sekali lagi kita ini butuh akhlak karena kata Nabi innamal bu'itsu liutammi makarimal akhlak. Ilmu nggak ada akhlak repot. Ibarat mobil komplit, mobil baru dari showroom baru, tapi bensin kagak bisa jalan berapa? Dia punya mobil baru, ayo deh naik dah. Jalan kagak bisa jalan, bensinnya kagak. Akhlak begitu tuh akhlak. Akhlak bagaikan bensin. Anda
Anda punya ilmu setinggi langit, tapi Anda nggak punya akhlak dengan kedua orang tua Anda. Anda tidak punya akhlak dengan ibu Anda. Anda tidak punya akhlak dengan abah Anda. Hancur hidup Anda. Ini kalau urusan orang tua ini repot. Kalau urusan orang tua itu surga kita. Makanya sahabat begitu ibunya meninggal, dia datang sama Nabi, dia nangis. Ya Rasulullah, aku sedih. Kenapa ibuku meninggal? Kata Nabi apa? Pintu surga yang kamu punya sudah ditutup satu. Kenapa ditutup satu? Karena ada pintu surga yang masuk itu, yang dibuka pintu surga khusus orang yang bakti dengan kedua orang tua. Jadi ini akhlak penting. Kemudian kita hadir ke sini memperingati Maulid. Ini Maulid itu kalau bahasa yang mudah kita pahami nih, nggak repot-repot. Maulid itu kita ini lagi merayakan hari ulang tahun Nabi. Ini kita sekarang lagi merayakan hari ulang tahun Nabi yang kita cintai. Makanya nggak ada Pak, Bu, yang namanya mubazir untuk peringatan Maulid, nggak ada. Anda pasang umbul-umbul, Anda pasang baleho, Anda pasang tenda, Anda pasang petasan kembang api, Anda kasih orang yang hadir makan, Anda kasih sembako, Anda kasih parcel. Itu tidak ada yang mubazir. Kalau untuk Nabi tidak ada yang namanya mubazir. Dengan satu syarat, takbir anil farahi wa surur, yang kita lakukan karena dasar cinta kita kepada Nabi kita Muhammad. Tapi kalau Anda lakukan semua itu karena ingin dipuji, jawab yang jujur ya. Pernah dibuat ulang tahun nggak sama suaminya? Kurang dengar habis kemudian ini. Bu, yang di luar Bu, pernah dibuat ulang tahun nggak sama suaminya? Wah, kenceng banget jawabannya. Nggak pernah Pak, nggak pernah. Misalnya minum dulu dah. Misalnya seorang istri dibuat ulang tahun sama suaminya, ya, nggak banyak-banyak hadiahnya, dicatat. Ini suaminya udah tahu, ini tanggal 15 Desember ulang tahun istri tercinta, ditandai sama dia, di tanggalan tuh di HP ditandai. Begitu dia mau pulang ke rumah habis kerja, dia mampir dulu ke toko emas. Mampir ke toko emas, dia tahu wah ini ulang tahun istri saya nih, dia sayang sama istrinya. Dia dari toko emas dia pulang ke rumah. Begitu dia pulang, cium tangan istrinya, langsung kata suaminya, sayang, ini hari ulang tahun saya. Abang gak bisa kasih hadiah macam-macam, tapi abang udah beli emas nih gak banyak. Ini ada kalung 50 gram. Bu, enak gak dikasih hadiah ulang tahun sama suami 50 gram? Enak gak? Pernah gak? Boro-boro bawaan segitu juga kagak nikah. Artinya seorang suami membuktikan cinta dengan istri, merayakan hari ulang tahun istri, memberikan hadiah apapun itu gak ada masalah. Itu kan bukti suami sayang dengan itu kalau mampu sesuai kemampuannya. Saya orang susah, saya tukang grab online grab. Begitu dia tahu istrinya ulang tahun, dia pulang habis nge-grab ke rumah, dia beli makanan yang istrinya suka. Nah apaan? Ada martabak telur nih. Tumben dia, ini hari ulang tahun kamu, abang gak bisa kasih hadiah apa-apa, ini makan martabak aja.
sesuai kemampuan. Silakan kerjakan, betul? Itu istri. Saya mau tanya sama bapak-bapak nih, jawab yang jujur ya. Pernah dibuat ulang tahun nggak sama istrinya? Pernah bangga? Kagak juga, impas. Enggak juga, impas ya. Ucapin doang. Misalnya nih, saya kasih contoh. Ini saya pengen membuka logika ibu-ibu, bapak-bapak. Kalau memperingati Maulid itu sebenarnya nggak butuh dalil. Kalau mau nanya dalil Maulid, tanya sama ustaz, sama kiai, sama guru setempat, sama ustaz, tanya. Jangan nanya dalil Maulid sama marbot masjid. Marbot mana tahu. Sama marbot masjid lo tanya, itu lampu cepetan luar mana? Tahu marbot. Dulu hak walau kana murrah. Ucapkan yang hak yang benar sekali politik baik. Jadi ini saya ingin mengajak partai ya, tugasnya nih cuma megang bendera. Setiap ada peperangan, dia pegang itu bendera Islam, dia naik ke bukit yang paling tinggi, gunung paling tinggi dia naik. Begitu sampai gunung yang paling tinggi, dikibarin itu bendera Islam. Nabi pesan 3. Sama Sayyidina Ja'far Tayyar, Nabi pesan 3. Kata Nabi, kalau kamu mau ngangkat ini bendera Islam, kamu harus punya wudu. Harus punya wudu, ini yang pertama. Yang kedua, kalau kamu ngangkat bendera Islam ini, usahakan kamu puasa. Yang ketiga, kalau kamu ngangkat bendera Islam, apapun kondisinya, jangan sampai bendera Islam ini nempel dengan tanah kalimat la ilaha illallah. Jangan lagi bendera yang tulisan la ilaha illallah, bendera Islam. Bendera merah putih saja, bendera merah putih haram nempel sama tanah, nggak boleh. Kita harus angkat itu bendera merah putih. Apapun resikonya harus kita kibarkan itu bendera merah putih. Karena kenapa? Bukti cinta kita dengan negara itu bagian daripada keimanan kita. Apalagi bendera Islam. Sekali waktu Bapak Ibu, waktu Sayyidina Ja'far Tayyar sedang mengibarkan bendera Islam, tahu-tahu ada sekelompok orang kafir datang dari belakang. Sedang mengibarkan bendera Islam, ya, ditebas tangan yang sebelah kanan. Tangan dia pas sikut itu ditebas. Enggak sampai itu nempel dengan tanah bendera Islam. Ingat pesan Nabi, jangan sampai nempel dengan tanah ini bendera Islam. Disambar dengan tangan yang sebelah kiri, dipegang, dikibarin lagi. Ini tangannya kanan udah putus, ini darah udah ngocor. Apa dikatakan? Kamu lempar itu bendera. Kalau kamu ingin keluar dari ajaran Muhammad, aku tidak akan tebas tangan kamu sebelah kiri. Tetap dikibarkan. Ditebas lagi tangan yang sebelah kiri. Jatuh itu bendera Islam. Dia ingat pesan Nabi. Jangan sampai bendera ini nempel sama tangan. Akhirnya dia lari, dibuang itu bendera, dideketin, ditemukan antara diketeknya itu di tempat itu dia, sampai bendera ini berdiri lagi. Begitu dilihat masih kamu agungkan itu bendera, ditebas itu pundaknya, putus itu pundak. Ingat pesan Nabi, jangan sampai bendera yang tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah nempel sama tanah. Diambil lagi itu tiangnya, diikat dengan tangan yang sebelah kirinya, ditebas lagi tuh pundaknya lengan yang sebelah kiri sampai terputus. Tangan terbelah menjadi 4. Bendera Islam ini dibuang, dilempar. Ingat pesan Nabi Sayyidina Ja'far Tayyar, nggak boleh nempel sama tangan. Diambil itu tiang bendera,
ditaruh di lebih antara paha dan betisnya, sehingga berdiri lagi itu bendera. Begitu dia lihat, masih kamu agungkan ini bendera, ditebas paha yang sebelah kanan, dibuang itu bendera jauh. Dia berjalan dengan kaki satu, saya tidak pernah. Begitu berjalan, diambil lagi tiangnya dengan satu kaki, dibantu dengan kepala dia, sampai tiang itu diimpit antara paha dan betis kaki sebelah kiri. Begitu tiang itu berdiri, ditebas lagi di paha yang sebelah kiri. Kedua tangan sudah putus, kedua kaki sudah putus. Apakah sampai situ pembuktian cinta sehingga tidak percaya kepada Rasulullah? Dilempar lagi ke tiang bendera. Kedua tangan sudah tidak ada, kedua kaki sudah tidak ada. Akhirnya dia mengesot dengan sisa tubuh dia yang ada. Dia mengesot. Itu padang pasir yang dilewati sama dia, yang warna abu coklat berubah menjadi merah karena sudah banyak darah yang keluar. Dia mengesot dengan sisa badannya yang ada. Sampai di bendera, itu bendera diambil dengan kepala dia, ditaruh itu bendera di atas lidahnya. Itu bendera ditaruh di atas lidahnya, pembuktian kalau dia masih tetap memuliakan bendera Islam, kalau dia masih mengerjakan perintah Nabi. Jangan sampai bendera ini nempel dengan tanah. Ditaruh di atas lidahnya. Ini orang kafir lihat, masih kamu agungkan ini bendera, ditebas itu lidahnya, ditarik lidahnya ke dalam, hidungnya habis terputus dan bagian mulutnya kena pedang. Akhirnya ditinggal orang-orang kafir mengatakan, kamu sudah saya kasih kesempatan untuk tinggalkan ajaran Muhammad, untuk kamu tinggalkan ajaran Islam, niscaya aku tidak akan siksa kamu. Tapi karena kamu tidak mau, ini akibatnya. Apa dikatakan oleh Sayyidina bertanya, hei, demi Allah, demi Rasulullah, yang mana nyawaku, hidupku, cintaku kepada Allah dan kepada Rasulullah. Demi Allah, andai saja Allah memberikan kepada aku 100 nyawa, satu persatu daripada nyawa aku harus hilang dengan siksaan yang lebih pedih seperti ini, demi Allah, saya tidak akan tinggalkan ajaran Allah dan ajaran Rasulullah. Jadi dia bilang jangan merayakan maulid Nabi, Nabi nggak ngerjain, sahabat nggak mengamalkan, ulama nggak mengajarkan. Salah Anda. Giliran ulang tahun memperingati maulid Nabi ada yang putih-putih. Tapi coba kalau buat ulang tahun istrinya, coba buat ulang tahun suaminya, coba buat ulang tahun anaknya, nggak ada yang macam-macam. Bahkan kita merayakan setiap tahun, setiap tanggal 17 Agustus kita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan NKRI yang kita cintai. Kalau saya Pak, Bu, kalau saya nih disuruh pilih, Habib pilih mana? Merayakan hari ulang tahun Nabi atau Habib merayakan hari kemerdekaan NKRI? Kalau saya harus disuruh pilih, demi Allah, saya akan memilih merayakan hari kelahiran Nabi. Bukan artinya saya tidak cinta dengan NKRI, tidak. Saya ini anak kolong. Orang tua saya, abah saya TNI, kakek saya TNI. Dari kecil saya sudah diajarkan oleh orang tua untuk cinta dengan NKRI. Bahkan sampai sekarang pendidikan saya dari kecil dari orang tua sampai besar itu ke bawah. Setiap dulu masih kecil, TV dulu masih kayak gerobak modelnya tuh, dibuka selorok begitu. Tahu nggak gerobak? Orang sekarang nggak tahu gerobak. Dibuka atau TV, banyak semutnya tuh TV. Itu kalau ada siaran langsung di istana 17 Agustus, pas ada nyanyi lagu Indonesia Raya, itu walaupun kita di depan TV di rumah,
oleh orang tua saya disuruh diri menghormati lagu Indonesia Raya. Sampai sekarang ke bawah sama saya. Kalau saya lagi nonton TV ada lagu Indonesia Raya, berdiri spontan saya. Ini kenapa? Ini pendidikan. Kalau harus disuruh diri, saya suruh diri. Bukannya kita anti, bukan. Jangan salah, Pak, Bro. Bangsa ini merdeka bukan karena alat tempur canggih yang dimiliki Indonesia, bukan. Ini bangsa merdeka modalnya bambu runcing. Betul? Tapi bambu bukan sekedar bambu. Tidak diangkat itu bambu, seraya para pejuang kita menyebutkan kalimat La ilaha illallah Muhammadan. Itu kalimat yang buat bangsa kita merdeka. Bukan cuma sekedar bambu. Makanya peran umat Islam, peran kiai, peran ulama, peran ustadz, peran pondok pesantren atas kemerdekaan bangsa ini itu paling besar. Jangan bilang kiai, ulama gak punya andil kemerdekaan bangsa. Tapi sekarang mau ditutupin nih. Ini PKI Jaya Baru kan begini modelnya. Nah yang gangga aja lah. Pemerintah lah minta maaf sama PKI. Terus yang dibantai bagaimana itu? Ulama yang dibakar-bakarin bagaimana? Pondok pesantren yang dibakar-bakarin bagaimana? Para kiai yang dibunuh bagaimana? Hati-hati. Nah ini Maulid itu artinya apa? Kalau kata guru saya Al-Imam Profesor Dr. As-Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, Maulid itu takbir anil farahi wa surur. Kita sedang mengungkapkan rasa cinta kita, merayakan Maulid Nabi karena kita cinta dengan Nabi kita Muhammad. Ini rasa cinta. Kita mengekspresikan sekarang cinta kita sama Nabi. Ini bukti cinta. Coba sekarang, saya mau tanya nih, sama anak-anak di sini, anak-anak selek ada nih, ya. Habis tanya jawab yang jujur, kalau jawab jujur habis doain, biar ente naik kelas nilainya bagus, amin. Habis tanya jawab yang jujur, ntar ibu-ibunya habis tanya, bapak-bapaknya habis tanya. Ini bocah-bocahnya anak-anak pernah dibuat ulang tahun nggak sama orang tuanya? Enggak, yang jujur jangan bohong. Enggak tuh. Jadi taruh misalnya orang tua agama tidak boleh beda. Contohnya rukun Islam 5, rukun iman 6, rukun ihsan 3, Nabi yang terakhir Nabi Muhammad, Rasul yang terakhir Rasul kita Nabi Rasul Muhammad, kitab suci yang terakhir kitab suci Al-Quran. Ini usul nggak boleh beda. Kalau orang udah beda usulnya berarti dia bukan Islam. Misalnya orang bilang saya tidak yakin Nabi Muhammad Nabi yang terakhir, itu udah kafir, bukan Islam. Saya tidak yakin kitab suci Al-Quran kitab suci yang terakhir, itu sudah kafir, udah bukan Islam. Walaupun dia percaya dengan Nabi Muhammad, walaupun dia percaya dengan kitab suci Al-Quran, tapi kalau dia tidak meyakini Nabi penutup Nabi Muhammad, kitab suci terakhir, kitab suci Al-Quran, itu bukan Islam. Kenapa? Berbeda usulnya. Kemudian yang kedua, furu'id. Cabangnya agama boleh beda. Cabang agama boleh beda. Selama tidak keluar dari 4 mazhab yang disahkan di dunia. Apa 4 mazhab yang disahkan di dunia? Maliki, Hanafi, Hambali, Syafi'i. Kalau 4 mazhab disahkan di dunia, Anda tidak keluar dari 4 mazhab, silakan. Contohnya, ada masjid sholat subuh pakai kunut. Ada lagi satu masjid sholat subuh nggak pakai kunut. Saya mau tanya, yang sholat subuh pakai kunut benar apa enggak? Yang sholat subuh nggak pakai kunut benar apa enggak?
Yang nggak benar yang mana? Itu udah pintar. Kenapa boleh begitu? Iya, ini namanya perbedaan di dalam cabang agama. Karena Imam Syafi'i, imam kita yang mayoritas di Indonesia penganut mazhab Imam Syafi'i itu mengatakan kunut itu adalah sunnah. Sunnahnya sholat ada dua. Kalau Anda tinggalkan yang dua, Anda diminta sujud sahwi. Apa itu? Kunut yang pertama, yang kedua tahiyat awal. Kalau Anda tinggalkan kunut, Anda tinggalkan tahiyat awal, Anda diminta disunahkan sujud sahwi. Tapi Imam Malik, pengikut mazhab Imam Malik dan Imam Ibn Hanbal itu mengatakan kunut tidak sunnah. Makanya pengikut mazhab Imam Hambali, dia sholat subuh nggak pakai kunut, nggak ada masalah. Contoh, saya kasih contoh. Waktu Imam Syafi'i berkunjung ke tempat Imam Malik, nginep ke pesantrennya, disuruh subuh jadi Imam Syafi'i. Begitu waktu kunut, Imam Syafi'i yang biasa pakai kunut nggak pakai kunut, nggak pakai kunut. Selesai sholat ditegur sama muridnya, ya Syekh, apakah pendapat saya berubah subuh nggak pakai kunut? Enggak, saya tetap subuh pakai kunut. Saya menghormati guru saya yang subuh nggak pakai kunut, nggak ribut, nggak diadu umat Islam. Imam Malik berkunjung ke tempat Imam Syafi'i, sholat subuh disuruh jadi imam. Imam Malik waktu subuh yang biasa nggak pakai kunut, dia pakai kunut. Allah mahdi nabi muhammad, dia pakai kunut. Selesai sholat ditanya oleh muridnya, ya Syekh, apakah pendapat saya berubah? Sholat subuh sekarang pakai kunut? Enggak berubah. Saya menghormati pendapat murid saya yang mengatakan kunut itu sunnah. Akhlak, ilmu gak ada alat, hancur. Contohnya, sholat bu, sholat. Kalau orang sholat takbir, ini takbir ngangkat tangannya sunnah, hayatus sholat. Yang rukuk Allahu Akbar ini. Kita Imam Syafi'i waktu ngangkat tangan sholat, dia caranya nggak boleh tangan ngadengah, nggak boleh tangan ke bawah, nggak boleh tangan dilebarin, nggak boleh tangan dirapetin, biasa saja. Agak nunduk sedikit. Allah. Jempol itu Imam Syafi'i ngajar. Begitu enggak, begitu takbir langsung sedekap tangan. Cara peletakan tangan Imam Syafi'i ada 3. 2 jari yang pertama. Nih 2 jari. Yang kedua 1 jari. Yang ketiga begini. Ini 3 cara. Tapi ada sebagian orang takbirnya beda. Takbirnya orang fitness olahraga. Ada yang begitu? Di sini ada. Ada takbir tangannya jauh kayak mau nodok kecapi. Ada yang begitu? Di sini ada. Biarin aja dah. Itu urusan cabang agama, gak ada masalah. Nah waktu peletakannya lihat, mau ditaruh di dada silakan, urusan itu. Kalau kita di atas pusar, begini sedikit, mau ditaruh, nggak ditaruh misalnya langsung lurus, asal jangan taruhnya di bawah pusar aja. Allah, yang benar nggak boleh gerak. Ini ada orang sholat, tangannya gerak. Allah. Ada yang begitu? Ini nggak ngaji orang goblok. Karena yang membatalkan sholat, salah taharokat mutawaliyat, 3 gerakan yang berturut-turut itu batal sholat. Allah. Batal. Allah. Ini sholat atau gulung benang layangan sih?
Nah sekarang yang terakhir, ini acara Maulid Nabi, kita memperingati Maulid Nabi, masuknya diusul apa dipuruk? Saya katakan memperingati Maulid Nabi masuknya diusul. Loh, kenapa begitu? Iya. Dikatakan oleh Syekh Abdurrahman Al-Ghibari, "Lau anna amilna kulahinin li Ahmad maulidan kana wajib." Andai saja setiap saat, setiap detik, setiap menit kita mengingat jasa Nabi kita Muhammad, maka kewajiban untuk kita mengenang daripada kebaikan Nabi kita Muhammad. Makanya saya katakan ini Maulid masuk usul. Kalau orang yang menentang tentang Maulid itu bahaya, perlu diragukan imannya. Beb, saya nggak anti Maulid, tapi saya kalau Maulid nggak baca rawi, nggak apa-apa. Beb, saya nggak anti Maulid, saya kalau buat Maulid nyantunin anak yatim, nggak apa-apa. Yang penting jangan anti merayakan hari kelahiran karena kita tahu semua sujud dari Nabi, sholat dari Nabi, semua dari Nabi kita tahu. Oleh karena itu ada perpesan yang terakhir. Ibu tahu nggak saudara-saudara kita yang di Palestina sekarang? Ya Allah Bu, kesian Bu. Saya sampai kalau punya HP, saya lihat ada yang ngirimin, sedih rasanya Bu. Anak-anak baik mati bergelimpangan, bukan lagi puluhan ratusan Bu. Anak yang gak berdosa terus difitnah. Media-media asing ini, media-media Amerika, Israel, laknatullah alaihim, itu difitnahnya macam-macam. Yang keladi pertama adalah Palestina, tentara Hamas membunuh anak-anak kecil, membunuh ibu-ibu. Nggak ada, itu framing dibalik. Baru kejadian semalam atau kemarin malam kejadian, rumah sakit udah sekian banyak yang dibom, tapi kemarin malam yang paling terbanyak itu rumah sakit dibom yang mati 500 orang. Saya mau tanya, biadab atau tidak ini? Biadab atau tidak? Bicara, kalau bicara Barat bicara, ya. Anggota PBB kalau bicara utamakan kemanusiaan. Ini kemanusiaan bukan? Tindakan yang biadab. Jangan Anda bicara kemanusiaan kalau Anda tidak tahu menghargai bagaimana kemanusiaan. Makanya kita prihatin Bu. Ini ingat ya, orang Palestina berperang dengan Israel, bukan mereka itu mempertahankan sekedar negaranya, bukan. Tapi yang dia pertahankan itu adalah jantung Islam, jantung umat Islam, yaitu Masjidil Aqsa. Kiblat pertama yang dijadikan oleh Allah untuk kiblat umat Islam. Itu kiblat pertama. Jadi kalau sampai terjadi berkepanjangan, ini perang akan terus panjang. Dan kita doain biar negara-negara Islam dibuka mata hatinya sama Allah. Mau kirimkan tentaranya, mau mengirimkan alat tempurnya untuk membela saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Oleh karena itu, yuk kita bacakan suratul Fatihah. Kita bacakan suratul Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Allah berikan kemenangan yang sempurna kepada para Hamas dan pengikutnya, dan Allah hancurkan Israel dan sekutunya. Allah hancurkan Amerika dan sekutunya. Ala hadiniyat wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil halana